Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Utama Renaldi Cesar Akbar. Di sini saya akan membahas materi tentang Badan Layanan Umum yang merupakan syarat untuk tugas UAS dari mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatan Badan Layanan Umum didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dirinci sebagai berikut. Persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum, yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam kerangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis terpenuhi apabila yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Negara atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Persyaratan administratif terpenuhi apabila pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimum dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Pemberhentian pengelolaan Badan Layanan Umum pertama dicabut oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, dicabut Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi Menteri atau Kepala Lembaga terkait. Yang ketiga, berubah status menjadi badan hukum. Yang keempat, dicabut Menteri Keuangan ketika sudah tidak memenuhi persyaratan substantif. Yang kelima, dicabut karena tidak memenuhi persyaratan substantif dengan status kekayaan yang dipisahkan. Standar tarif layanan merupakan bagian tak terpisahkan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Standar pelayanan yang digunakan adalah standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, standar pelayanan minimum dapat pula diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pengelola keuangan. Pengelola keuangan Badan Layanan Umum merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari hukum keuangan negara. Manakala pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum terpisah secara tegas dari pengelolaan keuangan negara, berarti suatu penyimpangan atau berlawanan dengan hukum keuangan negara. Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian negara atau pimpinan lembaga negara wajib mengarahkan agar pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada dalam naungannya berpedoman pada hukum keuangan negara. Isi perencanaan. Kondisi kinerja adalah layanan umum untuk tahun berjalan. 1. Target kinerja atau output yang terukur. Yang kedua, analis dan perkiraan biaya per output dan agregat perkiraan harga. Yang ketiga, anggaran dan prognosa laporan. Dokumen pelaksanaan. Anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum harus ditetapkan dalam bentuk dokumen sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum yang bersifat definitif digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen anggaran Badan Layanan Umum untuk diajukan kepada Menteri Keuangan. Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa atau barang yang akan dihasilkan oleh Badan Layanan Umum. Pendapatan belanja. Pendapatan Badan Layanan Umum sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Yang keempat,
Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Yang kelima, hasil kerjasama dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya. Pengelolaan kas utang piutang. Dalam rangka pengelolaan kas, Badan Layanan Umum menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, melakukan pemungutan dan pendapatan atau tagihan. Yang ketiga, menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Yang keempat, melakukan pembayaran. Yang kelima, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek dan memperoleh pendapatan tambahan. Pengelolaan barang. Pengadaan barang atau jasa oleh Badan Layanan Umum berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Sementara itu, kewenangan pengadaan barang dan jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dalam arti pengadaan barang dan atau jasa tidak boleh dilakukan oleh semua pihak, bergantung pada kebijakan Menteri Keuangan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Penyelesaian kerugian. Kerugian keuangan negara yang timbul karena perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum harus diselesaikan. Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kerugian tersebut yakni hukum keuangan negara yang berkaitan penyelesaian kerugian keuangan negara. Akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Badan Layanan Umum menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum harus diakuntansikan. Setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Demikian pula, akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditertibkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. Akuntabilitas kinerja. Badan Layanan Umum sebagai instansi pemerintah yang diperkenankan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diperuntukkan agar dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, operasional kinerja Badan Layanan Umum harus selalu ditingkatkan dan merupakan tanggung jawab pimpinan Badan Layanan Umum. Tanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum berada pada pimpinan Badan Layanan Umum yang diukur berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran. Surplus dan defisit. Badan Layanan Umum dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat kadangkala mengalami surplus dan bahkan defisit anggaran. Tak kala kinerja operasionalnya mengalami penurunan. Surplus anggaran Badan Layanan Umum dimaksudkan sebagai selisih lebih antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran. Ketika surplus anggaran Badan Layanan Umum dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali surplus dan defisit. Badan Layanan Umum dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat kadangkala mengalami surplus dan bahkan defisit anggaran. Tak kalah kinerja operasionalnya mengalami penurunan. Surplus anggaran Badan Layanan Umum dimaksudkan sebagai selisih lebih antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Ketika surplus anggaran Badan Layanan Umum dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menteri Keuangan disetorkan sebagai atau seluruhnya ke kas umum negara dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Badan Layanan Umum. Tata kelola. Yang pertama ada kelembagaan. Ketika instansi pemerintah telah memasuki wahana Badan Layanan Umum, berarti kelembagaannya harus mengalami perubahan berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Yang kedua, pejabat pengelola. Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berarti pejabat pengelola harus berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan. Pada saat Badan Layanan Umum memberikan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan pembinaan dan pengawasan agar tercapai tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya tentang materi Badan Layanan Umum. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.